Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihum ila yaumil la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inspira yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dapat ulun diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi tentang kenapa sih kita sebagai kaum muslimin perlu memerhatikan beberapa hal tentang permasalahan di ekonomi dan lain sebagainya. Ada beberapa hal menarik yang perlu kita perhatikan ketika kita membahas ekonomi. Perlu kita membahas permasalahan harian masyarakat, harian kaum muslimin rahimahumullah, bahwasanya dalam permasalahan ekonomi sering kita jumpai suatu permasalahan yang nampaknya menjadi rutinitas kita saat ini. Apa hal itu? Mungkin kita sering mengalami beberapa permasalahan seperti kok harga-harga barang semakin hari semakin naik, harga-harga barang kok semakin hari itu semakin meningkat, kemudian beberapa komoditi semakin hari semakin susah untuk didapat. Ada suatu hal menarik dari sisi itu yang perlu kita perhatikan, sahabat kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya dalam permasalahan seperti itu ternyata hal ini terkait dengan ketidakbenaran atau pasnya gitu kan, kita menerapkan suatu aturan kehidupan kita. Apa hal itu? Yaitu adalah dimana kita saat ini menggunakan suatu sistem ekonomi kapitalisme yang secara fundamental merupakan suatu sistem ekonomi yang tidak memberikan keamanan dalam permasalahan ekonomi bagi kaum muslimin. Apa masalahnya? Ternyata permasalahan tersebut dipicu oleh beberapa hal, dipicu oleh beberapa permasalahan inti dari sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri. Yang pertama adalah dalam sistem ekonomi kapitalisme, di situ kita menggunakan suatu standar moneter yang di sana tidak stabil. Digunakannya mata uang flat money atau mata uang kertas yang tidak berstandar kepada emas, yang tidak standar kepada nilai suatu emas itu sendiri, yang mengakibatkan nilai dari uang itu sendiri bisa berubah kapanpun juga, karena tidak ada nilai suatu penopang untuk menjaga nilai flat money itu sendiri atau mata uang kertas itu sendiri. Yang kedua adalah di mana sektor keuangan yang syarat riba. Jadi saat ini kita mengetahui bersama bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari penuh dengan tidak bisa kita hindari bahwasanya kita saat ini penuh dengan hal-hal yang bersinggungan dengan ribawi, seperti pinjaman keuangan, pinjaman di bank dan lain sebagainya. Hal inilah yang memicu terjadinya permasalahan-permasalahan di kehidupan kita. Salah satunya adalah permasalahan ekonomi itu sendiri. Dengan diterapkannya sistem ribawi, hal ini akan memicu suatu kenaikan harga-harga, suatu kenaikan barang-barang karena sistem ekonomi ribawi tersebut. Yang ketiga adalah pasar saham yang spekulatif. Nah, di dalam pasar saham itu sendiri kita sering menjumpai seperti suatu perjudian. Jadi banyak hal sekali yang terus terjadi di pasar saham ini, yang ini mengakibatkan gejolak-gejolak ekonomi di kehidupan kita. Hal ini kemudian merembet sampai nantinya ke permasalahan seluruh masyarakat, yaitu kenaikan harga barang itu sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi disebabkan karena permainan pengusaha-pengusaha besar yang terus memainkan harga-harga nilai saham itu sendiri. Dengan begitu mudahnya mereka merubah harga-harga saham dengan hanya menggunakan isu-isu kecil saja. Dan akibatnya adalah harga-harga dari saham itu sendiri dapat mereka tentukan mau mereka jual dengan harga mahal ataukah diturunkan agar mereka mendapatkan harga saham itu dengan harga semurah-murahnya. Hari inilah yang akibatnya nanti ke akhirnya ujungnya adalah ke permasalahan harga di masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah liberalisasi perdagangan dan investasi. Nah, inilah yang juga menjadi salah satu faktor penting kenapa banyak sekali kita dengar kemarin harga cabai petani anjlok, kemudian harga-harga pertanian, harga produksi pertanian itu hancur lebur karena masuknya produk-produk dari asing itu sendiri. Kita dengar cabai pun impor dan sebagainya. Nah, inilah
terjadinya suatu liberalisasi perdagangan yang membebaskan negara-negara asing untuk memasukkan barangnya ke negeri kita, yang akhirnya barang-barang di negeri kita menjadi sangat tidak laku ataupun kalah saing karena mereka menjual dengan lebih murah dibandingkan harga produk-produk dalam negeri itu sendiri. Kemudian investasi yang merajalela. Jadi investasi ini berperan penting kepada juga kepada permasalahan ekonomi kita. Dibebaskannya orang-orang asing untuk mengambil beberapa atau berinvestasi kepada usaha-usaha di dalam negeri mengakibatkan orang-orang di negeri sendiri tidak dapat ibaratnya mendapatkan pendapatan. Orang-orang di dalam negeri sendiri tidak mampu berinvestasi dalam negerinya sendiri, yang mengakibatkan negeri sendiri menjadi semakin miskin sedangkan orang lain semakin kaya. Hal ini hanya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di masyarakat itu sendiri. Nah, sahabat muslim rahimatullah, dalam Islam hal ini tentu tidak diperbolehkan. Dalam Islam, Islam selalu menjaga setiap kaum muslimin untuk mendapatkan keadilan. Apalagi sampai seperti yang tadi, adanya kebebasan orang asing untuk mengimpor barang-barangnya begitu luar biasa ke dalam negeri. Tentunya dalam Islam hal ini benar-benar harus dijaga. Tidak boleh orang-orang asing semena-mena memasukkan barangnya, semena-mena berinvestasi di dalam negeri kaum muslimin, karena jika itu dibiarkan maka kehidupan kaum muslimin akan tadi kacau balau seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Nah, sahabat muslim rahimatullah, dari keempat hal tadi dapat kita petik suatu kesimpulan bahwasanya dalam sistem ekonomi kapitalisme kita menyadari bahwasanya sistem kapitalisme ini tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Dan tentunya kaum muslimin tentu harus kembali mengingat bahwasanya Islam telah memberikan suatu aturan dalam pembahasan ekonomi. Islam telah memberikan tuntunan dalam permasalahan-permasalahan ekonomi yang nantinya jika itu diikuti, insya Allah akan memberikan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.